Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo teman-teman semua. Pendidikan yang baik berasal dari kurikulum yang tepat. Kurikulum adalah peta dan arah yang akan menentukan bagaimana proses pendidikan dan proses pembelajaran di satu lembaga pendidikan dapat berjalan dengan maksimal. Nah, dalam video kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti perjalanan kami dalam melaksanakan observasi dan telaah kurikulum pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Manado. Kita akan mengetahui lebih dalam tentang profil sekolah SMP Negeri 2 Manado. Selanjutnya, kita akan membedah dokumen rancangan program pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan kita akan melihat bagaimana interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik di lingkungan SMP Negeri 2 Manado. Selamat menyaksikan. Saat ini kita akan membedah dokumen modul ajar RPP, mata pelajaran pendidikan agama Islam, bagian pertama. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang rencana ajar pendidikan agama Islam yang dikemas dengan model pembelajaran deep learning dengan materi pertumbuhan dan perkembangan yang fokus pada kelas 9 untuk tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya kita akan masuk pada halaman selanjutnya yang menggambarkan arsitektur deep learning yang diterapkan dalam modul ajar pendidikan agama Islam untuk kelas 9 yang masuk pada fase D. Inti dari kerangka ini adalah menciptakan ekosistem belajar yang tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi transformasi akan karakter. Selanjutnya kita akan fokus pada profil lulusan, yaitu lingkaran tengah, di mana di pusat lingkaran kita melihat 8 dimensi profil lulusan. Ini adalah target utama pembelajaran, di mana siswa diharapkan memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, beriman dan bertakwa, kecakapan intelektual, bernalar kritis dan kreatif, serta kecakapan sosial, bergotong royong dan berkebinekaan global. Semua dimensi ini saling terhubung, menunjukkan bahwa kompetensi siswa adalah satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita akan melihat visual pengalaman belajar yang terintegrasi, di mana dalam gambar ini merupakan inti dari pendekatan deep learning yang diterapkan dalam modul. Adanya sentralitas peserta didik, di mana posisi anak sebagai pusat dari keseluruhan ekosistem pembelajaran yang mampu menghasilkan 3 pilar utama. 3 pilar utama tersebut adalah mindful atau pembelajaran penuh dengan kesadaran, fokus pada kesadaran diri siswa terhadap nilai ilmu. Kemudian meaningful atau pembelajaran yang bermakna, mengaitkan materi dengan relevansi hidup dan janji Allah dalam Al-Quran. Kemudian joyful atau pembelajaran yang menyenangkan, di mana menumbuhkan kesenangan dalam membaca Al-Quran dan menemukan inspirasi tokoh. Selanjutnya kita masuk pada bedah dokumen modul ajar atau RPP mata pelajaran pendidikan agama Islam bagian kedua. Dalam bagian ini kita akan membahas tentang alur pembelajaran atau sintaks dalam model pembelajaran deep learning. Modul ini merinci kegiatan dalam 5 sintaks utama yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai praktis. Sintaks yang pertama atau yang disebut dengan connect and mindful opening, di mana guru mengajak siswa untuk berefleksi tentang pentingnya ilmu dan perasaan saat mempelajari hal yang baru. Kemudian dalam sintaks yang kedua atau meaningful exploration, di mana peserta didik melaksanakan diskusi kelompok mengenai relevansi ilmu bagi kehidupan dan analisis janji Allah bagi penuntut ilmu dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian dalam sintaks yang ketiga atau joyful practice, di mana adanya kegiatan yang menyenangkan seperti menghafal ayat atau menjadi seorang hafiz cilik dan menonton kisah inspiratif ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina atau Al-Khawarizmi. Kemudian sintaks yang keempat atau meaningful reflection, di mana ada kegiatan menulis jurnal refleksi seperti ilmu kunci suksesku dan berdiskusi tentang adab atau etika dalam menuntut ilmu.
Dalam sintaks yang keempat, terjadi proses refleksi antara pendidik dan peserta didik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, sintaks yang kelima atau sintaks yang terakhir yang disebut dengan closure and mindful challenge, di mana seorang guru bisa memberikan tantangan nyata, seperti aksi nyata pencari ilmu untuk mempelajari satu hal baru dalam seminggu ke depan. Kelima sintaks tersebut harus dimaksimalkan penggunaannya agar proses pembelajaran mendalam dapat benar-benar meningkatkan kompetensi dan kemampuan peserta didik dalam proses pendidikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, masih dalam pembedahan dokumen modul ajar mata pelajaran PAI. Pada bagian ini kita akan membedah komponen inti yang merupakan jantung dari rencana pembelajaran yang menentukan arah dan kualitas instruksi di dalam kelas. Komponen inti diawali dengan capaian pembelajaran. Dalam konteks kurikulum merdeka, capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi minimum yang harus dicapai siswa pada akhir fase D. Pada modul PAI ini, CP mencakup komponen siswa tidak hanya dalam membaca Al-Quran secara tekstual, tetapi juga kemampuan menganalisis, memahami makna mendalam, hingga menginternalisasi nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. CP inilah yang menjadi kompas utama bagi seluruh aktivitas pembelajaran yang telah tersusun. Aspek yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Hal ini merupakan turunan langsung dari capaian pembelajaran. Di sini, target kompetensi dipecah menjadi lebih spesifik dan lebih operasional. Kita dapat melihat fokus pada penguasaan bacaan tajwid, pemahaman ayat tentang semangat menuntut ilmu, hingga sikap menghargai karya ilmuwan muslim. Tujuan pembelajaran memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan di kelas memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur. Kemudian, bagian yang ketiga yang terdapat dalam komponen inti adalah pemahaman bermakna. Bagian ini menjawab pertanyaan besar bagi siswa, mengapa saya harus mempelajari ini? Dan dalam modul ini, menekankan bahwa ilmu bukan sekadar hafalan, melainkan kunci kesuksesan dunia dan akhirat, serta cara manusia meningkatkan derajatnya di hadapan Sang Pencipta. Kemudian, bagian yang keempat adalah pertanyaan pemantik, di mana dalam pertanyaan pemantik adalah pemicu rasa ingin tahu. Dalam dokumen ini menyediakan pertanyaan pemantik. Ini adalah teknik pedagogis untuk menstimulasi diskusi awal, misalnya dengan memancing siswa berpikir tentang apa yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian, bagian yang kelima adalah persiapan proses pembelajaran. Pada tahapan ini, guru memastikan seluruh instrumen, mulai dari bahan bacaan, perangkat digital, hingga pembagian kelompok belajar telah siap dieksekusi agar alur pembelajaran yang dirancang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat dalam bedah dokumen modul ajar atau RPP mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada bagian yang keempat ini kita akan fokus pada asesmen atau penilaian. Menariknya, instrumen penilaian dalam modul ini tidak hanya berfokus pada angka di atas kertas. Penilaian dimulai dari asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik secara individual. Kemudian, selama proses pembelajaran, asesmen formatif hadir melalui observasi sikap dan performa tilawah. Dan pada akhir, asesmen sumatif menggabungkan tes pengetahuan dengan penilaian produk kreatif siswa. Ini membuktikan bahwa evaluasi yang dirancang sudah mencakup 3 ranah utama dalam proses pendidikan, yaitu kognitif, afektif untuk pembentukan akhlak, dan psikomotorik untuk pembentukan kreativitas peserta didik. Dari visi misi jadi ya, visi misi orang SMP Negeri 2 Manado ada pembaharuan visi misi sejak kurikulum merdeka tahun 2023-24. Kalau orang visi itu menjunjung tinggi peserta didik dalam hal impact, dan berkarakter anak bangsa. Sedangkan itu misi
Ya, orang terapkan untuk bertanggung jawab pada kegiatan pembelajaran, diutamakan impact dan efektif dan karakter dari anak didik. Kalau tujuan, ada 7 tujuan, tapi salah satunya itu langkah pertama kita sosialisasi dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan pemerintah untuk meningkatkan impact dan efek yang ada di sekolah. Itu salah satu. Terus apa lagi? Identitas sekolah, nama kepala sekolah kan. Nama kepala sekolah Ibu Nita Miska Wongkar SPD NPD. Beliau sudah 4 tahun menjabat di SMP Negeri 2 Manado. Berikut banyaknya peserta didik. Peserta didik kita ada 856 peserta didik dari 28 rombongan belajar ada 8 kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, banyaknya 857. Sedangkan guru saat ini kita posisinya 43 tambah dengan TU semua jadi 51. Kalau prestasi sekolah banyak sih. Salah satunya dalam bidang ilmu pengetahuan ada beberapa. Salah satunya kita baru-baru ini anak kelas 9 ada menjadi duta pelajar Sulawesi Utara. Berikut juga dalam bidang olahraga ada salah satu peserta didik, bukan salah satu, ada 2 peserta didik yang ikut lomba di tingkat nasional dalam hal ini taekwondo, dan prestasi lain banyak. Lihat hasil prestasi ada di ruang kepala sekolah, piala dan sebagainya. Keunggulan sekarang yang kita banggakan selain dari kegiatan kokurikuler, orang ada pramuka. Orang sudah ikut kegiatan MUNES dan sebagainya, pramuka, ada kegiatan olahraga. Yang salah satunya yang menonjol tadi DP hasil-hasilnya. Dan yang paling orang banggakan sekali adalah kegiatan roots, yaitu bulu, tentang bulu. Kita ada dapat penghargaan dari pusat dan dari tingkat daerah juga untuk mensosialisasikan, karena kita berhasil di SMP Negeri 2 itu mengatasi dalam hal bulu, sehingga kita ada grup roots di Tenang. Jadi anak-anak ada binaan khusus dari, selain ada panitia atau pengurus kelompok OSIS, ada juga roots untuk mengatasi anak-anak yang membuli. Dan itu yang menjadi kebanggaan SMP 2, sehingga orang berhasil. Kurikulum Merdeka sejak dicanangkan oleh pemerintah tahun 2022-2023, kita SMP 2 sudah mulai dengan terapan kurikulum Merdeka Mandiri. Pertama 1 tahun mandiri, akhirnya kita sudah masuk ke tahun kedua 2003-2004, kita sudah berubah sehingga orang sebaiknya tanamkan sendiri orang kurikulum Merdeka, orang tanamkan sendiri di SMP, khususnya di SMP 2 Manado. Jadi memang DP dasar dari pemerintah DP program, tapi kita SMP 2 disesuaikan dengan orang TK dan sekolah, kondisi sekolah, sehingga kita sudah 2023-2004 kurikulum Merdeka berubah, dan tahun 2004-2005 kita sudah berbagi. Jadi kurikulum Merdeka yang sudah berbagi, artinya hasil dari orang ke kurikulum yang berhasil orang berbagi ke sekolah lain, sudah implementasikan ke sekolah-sekolah yang lain, dan itu sudah disaksikan sekolah lain. Waktu itu kita 2 kali diundang sekolah lain datang di SMP Negeri 2 Manado, dan dorang menjadi uji tiru dari SMP 2 Manado, sehingga ada dari Gorontalo yang datang, ada 2 dari daerah luar yang datang di SMP 2 untuk menguji keberhasilan kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh SMP 2. Berbicara teknologi untuk saat ini sangat penting. Orang SMP 2 menunjang program sama pemerintah, dan itu memang salah satu faktor yang akan berhasil anak-anak sekarang Gen Z ini, itu yang dipakai. Cuma gimana kan di dunia sekarang, kenyataan di sekolah fasilitas untuk teknologi itu yang bukannya ada tapi masih kurang, sehingga kebutuhan itu mau bilang terpenuhi juga
guru-guru suka pakai teknologi. Contoh ini pemerintah ada bantu nih papan digital interaktif. Cuma satu. Orang 857 siswa dengan 53 guru, papan cuma satu. Apakah maksimal mau dipakai? Enggak. Jadi guru dan siswa cuma tahu yang penting mengenal itu papan digital, cuma mengenal. Ada yang bisa. Tapi kalau mau secara rutin kasihan karena keadaan keterbatasan. Mungkin ada anggaran pemerintah nanti berikut-ikut. Cuma kalau namanya orang guru-guru pakai laptop di kelas, kali lampunya ada atau apa, memang fasilitas yang tidak memadai. Tapi kemauan dan suka. Nah, namanya orang guru kan yang mungkin kasih biar anak-anak yang lebih tahu. Nah, jadi kalau menyesuaikan dengan keadaan, cuma memang fasilitas yang terbatas. Kalau hambatan, semua pasti ada. Hambatan ada, semua kurikulum apapun pasti ada sisi positif, sisi negatifnya. Kalau hambatan ada, tapi bagaimana sekolah orang menjunjung tinggi program pemerintah, orang menyesuaikan dengan keadaan yang ada, pokoknya kurikulum itu berjalan sebagaimana yang orang harapkan. Nah, kamu bilangnya ada hambatan yang mungkin. Nah, apalagi sekarang kan kurikulum Merdeka sudah jadi kurikulum nasional. Nah, pembelajaran mendalam itu ada, deep learning. Sekarang kalau melihat, ini kalau jadi guru, ini Pak belum turun kan jadi guru. Nyanak semua deep learning itu bisa lakukan satu kelas. Kalau misalnya ada 35 murid, kalau orang menerapkan pembelajaran mendalam, nggak semua anak yang otaknya IQ-nya sampai. Ada anak-anak punya latar belakang masalah lain-lain, mungkin dari rumah stres, tidak ada dukungan dari orang tua. Akhirnya pembelajaran itu tetap ada hambatannya, ada gangguannya. Karena anak-anak kan beda, anak-anak di sekolah-sekolah besar, anak-anak punya latar belakang orang tua punya kemampuan. Salah satu SMP 2 sini kan DP murid-murid rata-rata orang tua mau bilang dompet pendapatan itu yang biasa-biasa. Kebanyakan anak-anak bermasalah latar belakang orang tua, pisah dan sebagainya. Jadi kalau orang mau bilang itu hambatan terbesar. Nah, jadi kalau itu yang lebih tahu guru itu sendiri di kelas, dia mau itu bagaimana. Bukan orang lain. Guru itu sendiri dan menghadapi itu anak 35 murid dengan karakter dan latar belakang bermasalah itu lain. Jadi yang lebih tepat guru itu sendiri. Jadi sekarang yang disebutkan dalam atau di sekolah ini adalah kurikulum Merdeka. Seorang guru sebelum dia melakukan belajar mengajar, apalagi pada tahun-tahun ajaran baru, itu dia harus menyediakan namanya modul kan LP, modul nama modul. Nah, dia menyediakan modul, tapi tentunya ketika dia menyediakan modul, dia harus melihat kemampuan siswa dalam kelas. Jadi melihat kemampuan siswa, dia ada dengan awal sehingga dapat tahu siswa kemampuan. Contoh ya, misalnya orang melakukan mix sebelum semester, melakukan mix semester ya. Dalam hasil dari itu, orang bisa mengetahui kekuatan dia untuk semester itu. Itu kemampuan bagi. Jadi ketika dia menyusun itu harus dilihat kemampuan siswa, kemampuan awal maksudnya. Kemudian latar belakang keluar, toh, itu di apa? Kenapa dia? Ada anak yang kenapa anak ini dia selalu terlambat? Kita contoh kita kan pernah mengajar di dalam kota, itu daerah rata-rata desa. Kenapa anak ini selalu terlambat? Ternyata sebelum ke sekolah dia harus ke satu dulu. Orang tua suruh ke satu dulu.
Mungkin latar belakang. Kemudian latar belakang keluarga, kemudian kondisi sosial, lingkungan sosial. Toh? Ya mungkin lingkungan sosialnya dengar si anak terkenal si dia sampai lari, pasti dia. Jadi RPP itu disesuaikan, toh? Disesuaikan dengan keadaan. Jangan misalnya anak di desa kalau nanti di foto seperti yang di kota ini, ya mungkin internet tidak ada. Nah, seperti itu yang Jadi untuk metode ini, ya metode kan bagus, tapi ada yang dikolaborasikan, diintegrasikan, ya. Maka yang baik itu ya jangan cuma ceramah untuk anak muda. Itu namanya diintegrasikan ke psikologi. Ya, jadi untuk dikombinasikan diskusi, kemudian ceramah, kemudian praktek itu harus jangan hanya terus bosan, hanya diskusi terus atau dia ceramah terus, maka guru ini yang pintar. Maka ini harus ada kolaborasi integrasikan, disatukan. Kadang orang kondisi orang itu pun model-model ruang diskusi kan kadang berubah-ubah. Ada tertentu, ada yang lebih itu sudah tidak apa namanya tidak bosan harus itu. Kalau siswa yang bisa dibacakan terus, di CDSA, saya buku sampai habis. Toh, atau nanti suruh diskusi terus. Jadi itu berarti macam-macam. Jadi video pembelajaran Islam. Jadi misalnya itu supaya punya bosan, atau juga punya waktu, itu pakai slide. Video. Contoh video tentang kiamat, video tentang kematian, bagaimana sesuatu mau. Itu yang pertama, video pembelajaran, pembelajaran Islam. Jadi ini berhubungan teknologi kan, metode. Kemudian misalnya orang kita ketika ujian, kelas 9 kita menggunakan video call. Nah, jadi guru bikin soal, ini kan teknologi ya. Guru bikin soal, kemudian masukkan ke info, kemudian pakai link, bisa tinggal scan link atau klik langsung buka ke. Cuman itu kelebihannya, ada kekurangan juga memang ada. Siswa di desa-desa di situ orang mau benar mau salah pilih main klik. Selesai bermain game. Jadi kan nanti diarahkan kan, tapi yang pasti untuk integrasikan itu atau aplikasi kita contoh kita kan kalau misalnya absen itu kita menggunakan aplikasi absen seperti itu. Ini langsung bisa di-share ke web kelas misalnya. Jadi karena itu supaya sesuai kosan kemudian jadi menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan aplikasi menggunakan Google Form untuk evaluasi, kemudian ada aplikasi lain mungkin tanpa iya kan supaya lebih bagus. Kendala yang pertama adalah masalah waktu. Misalnya panjangnya materi, tapi waktu pembelajaran cuma 2 jam. Itu pun 2 jam bukan 2 jam waktu, tapi 40 menit. Kalau untuk jam waktu kan 60. Apalagi SD kan 30. SD 35.
SMP 40 dan SMA 40. Jadi menggunakan jam waktu, walaupun dia 2 jam, tapi ini itulah waktu sedikit sementara materinya, itu kendalanya. Kemudian kendala yang berikut adalah untuk kebiasaan akhlak. Ya? Misalnya contoh dikatakan itu salah, sedangkan salah. Karena itu orang kebiasaan ada di masalah. Kalau kita biasa dapat menjadikan dengan lagi, karena kan harus praktikkan penilaian Islam. Seperti itu, baru memberikan saran, bukan Islam. Yang harus, tapi Pak Ustaz, kita kan mengalami Islam. Sehingga masalah itu seperti itu. Bukan kemudian itu kendala-kendala. Orang yang susah untuk praktik dengan Islam. Contoh misalnya kalau masjid, kan setiap kita ada apa ya, kasir. Ini sih nanti kan kalau apa namanya, jadi orang ini sih tapi lagi ini nanti soal ada itu dorong itu. Dan kita lihat situ, mungkin secara teori atau penjelasan di kelas mantap. Iya. Ini kan para prakteknya susah. Seperti itu. Jadi kendala di situ. Waktu yang sedikit antara materi yang kita kemudian praktik Islam. yang suka kan ya, walaupun saya jelaskan di dalam kelas tapi pada prakteknya itu bisa dilakukan. Biar kita misalkan masalah silaturahmi atau bahwa dan hari itu bisa menurunkan dosa ketika ada orang berdatangan bisa dibilang, tapi buktinya kan begitu. Bahkan ada yang padahal sudah disampaikan nanti tentang apa, ada yang bilang ayat Islam. Jadi pada prakteknya susah ya, dia susah ngomong itu. Nanti kan secara teori paham, dan tapi memang ada kendala-kendala. Kurang tidak disamakan bahwa dunia sekarang walaupun masih SD, jangan kan SD saja ada perbedaan bukan seksual. Kemudian masalah adat dan hal kan sudah jauh dari walaupun kenyataan, apalagi dengan adat sekolah itu kan cuma sedikit jam, sedangkan pesantren saja dan harapannya bahwa PAI atau pendidikan agama Islam bukan cuma sekedar sarana untuk mencari nilai yang bagus, tapi bagaimana pendidikan agama Islam bisa menjadi sebagai alat sarana untuk mencetak kader-kader Islam ya, yang bisa menjadi contoh kepada teman-teman non Islam. Kalau bukan di daerah apa? Ada. Memang ada di seputaran itu dengan kayak mandi jenazah. Oh, fardu kifayah, pelaksanaan fardu kifayah. Orang sih cuma pakai itu guys. Game. Pertanyaan bagus. Karena di sekolah sini tuan boleh pakai handphone, berarti handphone harus disimpan di tempat oleh guru-guru.
Kalau orang materi sejauh ini enggak ada sih. Tidak ada. Karena Berarti gampang dipahami. Ya, berarti guru cara menjelaskan gampang lagi. Iya. Karena materi yang kurang belajar ini sudah dari kelas 7 sudah apa? Oh, jadi pemantapan materi di kelas 8. Iya.